Ini suction portable. Alat ini bisa menyedot lendir dan juga cairan yang menumpuk pada tubuh kita. Nah, alat ini sangat berguna untuk kalian yang bekerja sebagai dokter, dokter gigi, dan juga perawat, baik di rumah sakit juga di klinik. Mau tahu gimana cara kerjanya? Tonton terus videonya sampai akhir. Yang pertama, kita bahas apa itu suction. Suction adalah alat yang bisa menyedot dan juga menghisap cairan yang ada di tubuh, seperti lendir, air liur, darah, nanah yang perlu dihilangkan. Biasanya, alat ini digunakan pada saat perawatan luka, untuk menghilangkan eksudat dan juga cairan yang keluar dari tubuh. Kalau dokter mau mengambil sampel untuk pengecekan lab, bisa menggunakan alat ini. Bisa menyedot lendir, cairan tubuh, dan juga urin, sehingga membantu dokter untuk menilai kondisi pasien. Alat ini juga sering kita temui di dokter gigi, karena bisa menyedot air liur yang keluar dari mulut pada saat proses perawatan gigi. Kalau di dokter bedah, alat ini berguna untuk menyedot cairan luka dan juga darah, sehingga membantu pandangan dokter dan juga visibilitas dokter lebih jelas. Biasanya barang ini juga wajib ada di ruang IGD dan juga di ambulan agar membantu perawat dan juga dokter pada saat mengambil tindakan darurat. Jadi kesimpulannya, mengapa air lendir, air liur, dan juga darah perlu disuction? Yang pertama, untuk kebersihan dan visibilitas. Yang kedua, untuk kenyamanan dan kesehatan pasien. Yang ketiga, untuk mencegah penyebaran virus. Dan yang terakhir, untuk efisiensi pada saat proses pemeriksaan, perawatan, dan juga operasi. Buat kalian yang masih bingung kenapa lendir dan juga air liur tidak dikeluarkan secara mandiri. Yang pertama, karena ketidakmampuan seseorang untuk mengeluarkan lendir. Yang kedua, karena terlalu banyak lendir dan juga dahak yang menumpuk. Contohnya terjadi pada orang yang terkena infeksi dan juga sinus. Dan alasan yang terakhir, karena kondisi tubuh yang mempengaruhi pembersihan hidung, seperti kelainan anatomi dan defisiensi imun tubuh yang menyebabkan seseorang sulit mengeluarkan lendir. Apakah alat ini bisa digunakan oleh orang umum? Jawabannya, alat seperti ini perlu dilakukan oleh orang yang profesional. Mayoritas digunakan oleh tenaga medis seperti perawat dan juga dokter. Bisa saja digunakan oleh orang umum apabila sudah mendapatkan pelatihan khusus dan instruksi yang tepat untuk penggunaan alat seperti ini. Untuk penggunaan suction portable ini sudah sangat simpel dan juga sederhana. Akan ada 3 tipe yang kita bahas di video kali ini. Tipe 7EB ini untuk baby, 7EC untuk dewasa, dan juga tipe yang 7EG ini bisa digunakan untuk di ambulans dan di area terpencil karena tidak perlu menggunakan colokan listrik. Yang pertama, kita akan bahas tipe 7EB. Memiliki fitur overflow protection untuk mencegah cairan bocor dari tabung ke pompa atau keluar dari tabung. Desainnya portable, kecil, dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Memiliki spek batas tekanan negatifnya lebih dari 0,075 megapascal. Maksimal airflow lebih dari 17 liter per menit. Sound levelnya 65 decibel. Suction bottle 1000 ml per piece. Input power di 90 watt. Dan memiliki dimensi unit 280 x 195 x 285 mm. Dan beratnya ada di 4,4 kg. Selanjutnya, untuk tipe 7EC memiliki fitur overflow protection yang mencegah cairan bocor dari tabung ke pompa atau keluar dari tabung. Desainnya portable, kecil, dan mudah dibawa kemana-mana. Memiliki desain streamline, jadi lebih modern dan gagang handle-nya lebih mudah untuk dipegang. Memiliki spek batas tekanan negatif lebih dari 0,075 megapascal. Untuk maksimal airflow-nya lebih dari 17 liter per menit. Sound level 65 decibel. Suction bottle-nya 1000 ml per piece. Untuk input power 90 watt. Dan dimensi unit 370 x 180 x 280 mm. Memiliki berat 4,4 kg. Dan yang terakhir, untuk tipe 7EG, fiturnya sama seperti 7EC, bedanya di baterai internal sehingga bisa dicas. Cocok untuk penggunaan di ambulan,
IGD, dan area terpencil. Memiliki spek batas tekanan negatif lebih dari 0,075 MPa, maksimal airflow lebih dari 17 liter per menit, dan untuk sound levelnya kurang dari 65 desibel. Suction bottle 1000 ml per piece. Untuk input power 90 watt dan dimensi unit 370 x 180 x 280 mm. Memiliki berat di 5,8 kg, jadi lebih berat karena ada baterai internalnya ya. Untuk menyedot cairan yang ada di tubuh kita memerlukan beberapa jenis selang. Contohnya seperti ini. Yang pertama adalah selang konektor. Ini khusus untuk satu pasien saja. Apabila ingin digunakan untuk pasien berikutnya, bisa menggunakan suction connecting tube seperti ini ya. Nah, selanjutnya perlu dihubungkan dengan beberapa selang yang lain. Contohnya seperti ini. Suction catheter. Lalu ada juga ini, Yann-Kauer suction. Dan juga ada saliva ejector. Kita bahas mulai dari suction catheternya dulu ya. Ada beberapa jenis ukuran selang suction dan penggunaannya. Yang pertama, ukuran 6 fr sering digunakan pada bayi yang baru lahir atau bayi prematur dengan berat badan yang lebih besar. Yang kedua, ukuran 8 fr cocok untuk anak-anak yang lebih besar dan kadang-kadang digunakan pada orang dewasa dengan kebutuhan yang lebih ringan. Yang ketiga, ukuran 10 fr biasanya digunakan pada anak-anak yang lebih besar atau orang dewasa dengan kebutuhan sedang. Yang keempat, ukuran 12 fr digunakan pada orang dewasa dengan kebutuhan sedang hingga berat. Yang kelima, ukuran 14 fr. Ukuran ini digunakan pada pasien dewasa dengan kebutuhan penghisapan yang sedang hingga berat. Suction catheter dengan ukuran ini dapat mengatasi pengeluaran lendir atau cairan yang signifikan dari saluran napas, memberikan kemampuan penghisapan yang cukup kuat untuk membersihkan saluran pernapasan pasien. Dan yang terakhir, ukuran 16 fr. Ukuran ini sering digunakan pada pasien dewasa dengan saluran napas yang lebih besar dan membutuhkan penghisapan yang intensif. Suction catheter dengan ukuran ini memiliki diameter yang lebih besar dan mampu mengatasi pengeluaran lendir atau cairan yang lebih besar dari saluran napas pasien. Pemilihan ukuran yang tepat penting untuk memastikan bahwa prosedur penghisapan berjalan dengan lancar dan aman tanpa menyebabkan cedera pada jaringan di sekitarnya. Selain itu, ukuran selang yang dipilih juga harus memungkinkan penghisapan yang efisien dari lendir atau cairan yang diinginkan tanpa menyebabkan iritasi atau trauma tambahan pada pasien. Hal ini juga penting untuk memastikan pasokan udara yang memadai selama prosedur untuk mencegah hipoksia atau kesulitan pernapasan yang lebih lanjut. Sebagai hasilnya, pemilihan ukuran yang selang harus didasarkan pada ukuran tubuh pasien dan kebutuhan medis spesifik pasien tersebut. Dalam banyak kasus, petugas medis akan memilih ukuran yang sesuai setelah melakukan evaluasi mendalam terhadap kondisi pasien. Yann-Kauer suction tip digunakan sebagai saluran penghubung antara pasien dan penghisap. Ujung lebarnya memungkinkan penghisapan cairan atau debris secara efisien tanpa merusak jaringan di sekitarnya. Karena portable, perangkat ini sering digunakan di lingkungan medis yang membutuhkan mobilitas, seperti ambulan, ruang gawat darurat, atau di lingkungan yang tidak memiliki akses mudah ke sumber daya medis yang lebih besar. Penggunaan Yann-Kauer suction pada suction pump portable memungkinkan tenaga medis untuk dengan cepat dan efisien membersihkan saluran pernapasan atau area luka pada pasien dengan memindahkan cairan atau debris secara efektif. Ini membantu mempertahankan saluran napas yang bersih dan bebas dari obstruksi, memastikan pasien mendapatkan perawatan yang tepat dan meminimalkan risiko komplikasi. Lalu, apa bedanya Yann-Kauer dengan saliva? Untuk Yann-Kauer suction, ujungnya yang lebar dan lubangnya besar memungkinkan penghisapan yang efisien dari materi yang lebih besar dan sering digunakan selama operasi atau tindakan medis di mana perlu menghilangkan cairan atau debris dari area operasi.
Sedangkan untuk saliva ejector, ini adalah perangkat yang digunakan secara khusus di bidang kedokteran gigi untuk menghisap saliva atau cairan lainnya dari mulut pasien selama prosedur gigi. Saliva ejector umumnya lebih kecil dari Yankauer suction dan dirancang untuk penggunaan yang lebih lembut dan tepat di mulut pasien. Ini membantu menjaga kebersihan dan kekeringan selama prosedur gigi, serta memberikan kenyamanan tambahan bagi pasien. Jadi isinya tuh udah lengkap banget ya. Akan mendapatkan satu kartu garansi seperti ini. Mendapatkan buku manual yang berbahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Selanjutnya mendapatkan selang konektor. Ini khusus untuk satu pasien saja ya. Selanjutnya mendapatkan dua ukuran untuk selang kateternya. Satu ukuran 12 fr dan yang satunya lagi ukuran 8 fr. Selanjutnya mendapatkan selang konektor dengan filternya, yang nantinya dilengkapi dengan dua buah filter seperti ini. Selanjutnya akan dilengkapi dengan sekring seperti ini ya. Dan yang terakhir untuk alatnya seperti ini. Selanjutnya kita akan bahas alat dan cara penggunaannya juga. Yang pertama, kita bisa lihat untuk tombol on off-nya ada di sebelah sini. Kalau alatnya sudah kita colokkan ke sumber listrik, dia lampunya akan otomatis menyala dan mengeluarkan warna hijau. Sedangkan yang ini adalah regulator untuk mengatur tekanan daya hisapnya. Di sini sudah ada acuan untuk keterangan daya hisapnya. Sebaiknya jangan lebih dari batas yang merahnya ya. Nah, untuk cara penggunaannya udah simple dan mudah banget. Pertama, kita sambungkan untuk selang filternya ke alat dan juga ke tabungnya. Disambungkannya ke yang tulisan ada outnya. Selanjutnya, kita sambungkan selang konektornya seperti ini ke lubang selanjutnya, ke lubang satunya yang ada tulisan in-nya. Nah, kalau sudah, kita coba dulu nih, kita nyalain alatnya seperti ini. Dan kita cobain ke tangan. Sambil kita atur regulator daya hisapnya. Kalau merasa sudah pas untuk daya hisapnya, kita boleh. Kalau sudah merasa pas dengan daya hisapnya, kita boleh langsung hisap untuk lendirnya. Nah, lendir yang disedot akan masuk ke tabung. Apabila ingin menggunakan selang kateter seperti ini, lalu kita sambungkan yang ini ke dalam sini. Kita sambungkan. Kalau sudah, kita bisa langsung masukin untuk menyedot si air liur ataupun lendir. Jangan lupa untuk nyalain tombol on off dan atur daya hisapnya. Jangan lupa untuk menutup ini yang ada di selang kateternya ya, supaya lendirnya bisa tersedot oleh si suction. Lalu bisa diatur untuk kecepatan daya hisapnya. Sekarang kita unboxing untuk yang tipe 7EC. Nanti di dalamnya bakal dapetin satu kartu garansi, mendapatkan buku manual, bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Selanjutnya dilengkapi dengan kabel. Untuk kabel dia memang terpisah ya. Mendapatkan satu selang konektor, selang konektor dengan filter, mendapatkan dua buah selang kateter yang ukuran f8 dan juga fr12.
serta akan mendapatkan 2 buah filter. Dan mendapatkan sekring seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas alatnya. Untuk tombol on off-nya ada di sebelah sini. Dan yang ini untuk regulator mengatur daya hisapnya. Sedangkan untuk acuannya bisa dilihat di sebelah sini. Untuk daya hisapnya bisa dilihat di sebelah sini. Nah, sekarang kita langsung pasang untuk alatnya. Kalau sudah, kita bisa nyalakan tombol on-nya. Dan atur untuk kecepatan daya hisapnya. Yang terakhir, kita unboxing untuk yang tipe 7EG. Untuk isiannya juga udah lengkap. Dapat satu kartu garansi. Mendapatkan buku manual. Mendapatkan buku manual. Selang konektor dengan filter. Selang konektor. Kabel untuk pengecasan. Satu buah kabel. Mendapatkan 2 cadangan filter. Mendapatkan 2 buah selang. Ini mendapatkan 2 buah selang kateter dengan 2 ukuran. Untuk alatnya seperti ini. Untuk tombol on off ada di sebelah sini ya. Dan yang ini regulator untuk daya hisapnya. Nah, di sebelah sini sudah ada untuk acuan daya hisapnya. Nah, untuk tempat pengecasannya ada di belakang sini ya. Nah, kita tinggal masukkan saja seperti ini. Untuk durasi untuk fullnya, dia itu bisa mencapai 5 jam sampai alatnya benar-benar full. Untuk kesimpulannya, tipe yang 7EB ini memiliki kisaran harga di 849.000. Untuk tipe yang 7EC memiliki kisaran harga di 1.149.000. Dan untuk tipe yang 7EG memiliki kisaran harga di 2.749.000. Untuk fungsinya sendiri memiliki fungsinya masing-masing. Untuk baby, dia cocok pakai yang tipe 7EB ini karena untuk tingkat daya hisapnya dia lebih rendah. Sedangkan untuk orang dewasa bisa menggunakan yang tipe 7EC dan juga yang tipe 7EG karena daya hisapnya dia lebih tinggi. Di video selanjutnya kita bakal bahas tipe-tipe suction Di video selanjutnya kita akan bahas tipe-tipe yang lebih tinggi daripada suction yang kita bahas hari ini. Oke, sekian video kita kali ini. Jika ada pertanyaan, boleh komen di bawah. Dan jika tertarik dengan produk yang tadi kita bahas, boleh cek di e-commerce kami. Ada di Tokopedia, Shopee, dan juga Blibli. Salam sehat, Inti Medika.